Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Sultan Syamas Afra dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa materi terkait tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Pada pembahasan materi kali ini, yaitu strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang, saya akan membaginya menjadi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, tentang pengertian dari apa itu strategi promosi produk. Yang kedua, yaitu tentang strategi kita dalam mempromosikan produk tersebut. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, tentang bagaimana cara kita melakukan atau kita mempraktekkan dari strategi dan juga pengertian yang telah kita pahami. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ada sedikit ilustrasi terkait tentang strategi promosi produk. Nah, untuk kalian nih, gimana nih gambar ini? Apakah gambar ini merupakan kegiatan promosi? Jawaban dari gambar tadi adalah iya. Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk promosi. Nah, pada semester 1 sebelumnya, kita telah membahas terkait materi strategi promosi produk. Namun, pada semester lalu kita membahas tentang strategi promosi produk tentang dari bahan yang terbuat dari limbah bangun datar. Dan sekarang kita akan membahas terkait strategi promosi produk dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi setidaknya kita sudah memiliki dasar tentang strategi promosi produk. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan serta untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, ada pengertian dan tujuan. Ada beberapa orang yang mencetuskan pendapatnya terkait tentang pengertian dan tujuan dari promosi. Yang pertama ada Shimamura. Pada tahun 2003, di dalam artikelnya pada halaman 285, ia memberikan pendapatnya tentang pengertian dari promosi. Menurutnya, promosi adalah segala bentuk komunikasi untuk menginformasikan atau to inform, untuk membujuk atau to persuade, dan atau mengingatkan kembali orang-orang tentang produk yang dihasilkan dari sebuah organisasi, individu, maupun rumah tangga. Yang kedua, oleh Ciptono pada tahun 2002, dalam artikelnya pada halaman 221, ia mengemukakan pendapatnya tentang pengertian tujuan dari promosi. Menurutnya, alasan mengapa perusahaan melakukan promosi, yang pertama adalah karena untuk menginformasikan atau informing, yang kedua untuk membujuk atau mempengaruhi atau persuading, dan yang ketiga adalah untuk mengingatkan atau reminding pelanggan-pelanggannya terkait perusahaan dan tentang bauran pemasarannya. Yang terakhir adalah menurut Sistanindung pada tahun 2002 dalam artikelnya pada halaman 98. Ia mengemukakan pendapatnya tentang tujuan dari promosi. Yang pertama, menurutnya adalah tentang memperkenalkan diri, yang kedua untuk membujuk, yang ketiga untuk memodifikasi, yang keempat untuk membentuk tingkah laku, dan yang terakhir atau yang kelima adalah untuk mengingatkan terkait produk dan perusahaan yang bersangkutan. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam mengkomunikasikan produk kerajinan yang ingin kita jual, kita perlu menyusun sebuah strategi yang disebut sebagai strategi promosi yang memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah periklanan, yang kedua adalah promosi penjualan, yang ketiga adalah publisitas, dan yang terakhir adalah penjualan tatap muka. Yang pertama ada periklanan atau advertising, merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun beberapa contoh media yang biasa digunakan dalam periklanan atau advertising adalah televisi, surat kabar atau koran, majalah, internet, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotions, merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian itu dilakukan sekarang juga atau saat itu juga. Wujud nyata dari kegiatannya misalnya seperti obral, diskon, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Yang ketiga, ada penjualan tatap muka atau personal selling, adalah sebuah proses
di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam sebuah situasi perekrutan. Yang keempat, ada publisitas atau hubungan masyarakat, merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Selanjutnya, untuk memantapkan pengetahuan kita terkait tentang jenis-jenis atau bentuk dari strategi promosi, di sini saya akan memberikan 4 gambar dan kalian bisa menjawab atau menentukan manakah dari gambar tersebut yang sesuai dengan bentuk-bentuk promosinya. Nah, jadi gambar yang paling sebelah kiri merupakan bentuk dari periklanan atau advertising. Kemudian gambar sebelah kanan atas adalah bentuk dari promosi penjualan atau sales promotion. Kemudian tepat di bawahnya, bagian sebelah kiri merupakan bentuk promosi dari publisitas atau hubungan masyarakat. Lalu di sebelah kanannya merupakan bentuk dari penjualan tatap muka atau personal selling. Bagaimana? Apakah kalian betul menjawabnya? Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya sebuah bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan dari jenis kegiatan promosi itu sendiri yang paling efektif dalam meningkatkan sebuah penjualan. Saya di sini akan memberikan satu contoh terkait strategi dalam melakukan promosi produk kerajinan. Contohnya itu, yang pertama tentang pemanfaatan limbah plastik menjadi sebuah produk kerajinan tas. Contoh tersebut adalah satu-satunya usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa kalian lakukan saat ini juga atau sekarang. Tentu dengan mengatur jadwal kalian sebaik mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Namun setelah itu, apabila penjualan ini sudah berkembang lebih pesat, kalian bisa memanfaatkan ibu-ibu atau karang taruna sebagai mitra kerja kalian. Teman-teman dan guru di sekolah juga bisa menjadi pasar kalian yang utama, yang jika berkembang bisa dilanjutkan ke sekolah-sekolah lainnya yang ada di wilayah atau satu wilayah tempat tinggal dengan kalian. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Tentunya disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah kalian buat. Ada 2 tahap yang saya berikan. Yang pertama itu adalah tahap pertama dengan kita memulai dengan lingkup yang kecil, dengan memperkenalkan produk tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga sekitar rumah, atau teman bermain kita. Berilah salah satu produk agar mereka bisa menggunakan produk tersebut, supaya mereka tertarik untuk membeli. Dan jika produk tersebut mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di koperasi sekolah, contohnya di warung atau juga di toko. Yang tahap kedua adalah kita memanfaatkan teknologi internet dan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram sebagai sarana penjualan lain. Juga kita harus memperbanyak teman dan followers di aplikasi tersebut untuk memperluas pemasaran kita. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif yang harganya terjangkau. Ini adalah salah satu bentuk promosi yang saya dapatkan ketika saya membuat materi untuk presentasi kali ini, yaitu si pembuat dari elemen-elemen yang saya gunakan dalam PPT dari presentasi saya kali ini menerapkan dari promosi menggunakan blog atau website. Contohnya adalah seperti gambar ini. Terakhir, di sini juga saya ada contoh dari produk dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang yang saya buat, yaitu terbuat dari styrofoam, gabus styrofoam, dan juga kardus bekas. Untuk strategi promosi produknya, di sini saya akan mengambil 4 poin utama, poin penting dalam promosi penjualan dari produk saya tersebut. Yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan produk. Jadi produk yang tadi itu akan saya kenalkan kepada ruang lingkup sosial saya yang kecil terlebih dahulu, seperti tetangga sekitar rumah, teman-teman dekat di sekolah, dan juga guru-guru di sekolah. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan periklanan atau advertising. Setelah di periklanan atau advertising ini, saya akan mengiklankan produk saya
utamanya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Sehingga pelanggan akan lebih tergapai atau lebih tahu tentang produk saya ini. Selanjutnya yang ketiga, saya akan melakukan publisitas atau hubungan masyarakat dengan mencantumkan produk saya ini di media massa seperti koran atau berita, sehingga akan lebih mendapat banyak pelanggan dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai penjuru Indonesia maupun bahkan dunia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saya akan melakukan promosi penjualan. Setelah produk saya ini dikenal banyak orang dan dibeli banyak orang, saya akan melakukan promosi penjualan dengan memberikan diskon, obral produk, dan lain sebagainya, sehingga saya akan mendatangkan lebih banyak lagi pelanggan. Sekian presentasi dari saya terkait materi strategi promosi produk dari hasil usaha kerajinan berbentuk bangun ruang. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian dengan baik. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau hal yang tidak mengenakan bagi teman-teman penonton semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.